Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya seperti biasa kita mau bahas dulu untuk open interest data, COT data karena ini adalah video hari Minggu ya untuk hari Senin dan Selasa. Dan kita juga mau bahas news mingguan teman-teman. Oke, nah ini saya belum mapping sama sekali, jadi nanti kita akan ajak kalian untuk sama-sama mapping ya, terutama untuk outlook intraday di gold ya, supaya kalian bisa belajar-belajar juga di channel Juno Trading ID ini. Oke teman-teman, oke langsung kita gas dulu, kita bahas dulu mengenai data gitu ya. Nah yang pertama di sini kita mau bahas data itu adalah news mingguan teman-teman ya, dimana news mingguan ini ya kita bahas ya, itu ada di bagian website investing ya. Sebenarnya ada banyak ya, kalau kalian mau news mingguan untuk lihat-lihat news gini ya gitu ya, kalian bisa di investing ya, bisa diakses secara terbuka ya di IP atau IP Indonesia ini. Lalu kalian juga bisa di MyFXbook ya teman-teman. Nah seperti ini MyFXbook ya teman-teman ya gitu. Nah itu ada di aplikasi HP gitu, investing juga ada aplikasi HP-nya gitu teman-teman. Nah kemudian kalian juga bisa akses itu di X ya, X itu yang dulunya Twitter ya diubah jadi X itu namanya teman-teman. Nah kemudian kita di sini ya, kita lihat dulu itu di bagian economic calendar ya. Ini saya udah klik economic calendar ya. Oh sebentar saya mau cek suara saya aman nggak? Suara oke aman. Nah, di economic calendar ini kita lihat untuk bagian this week ya. Jadi kalau udah masuk hari Minggu itu dia udah masuk ke bagian this week. Untuk hari Senin, yaitu di tanggal 21 Juli ya. Ini Japan's lagi holiday ya, Marine Day. Kemudian di hari Selasa ini ada Om Powell ya, mau speech teman-teman ya di jam 19.30. Jadi stay aware untuk kalian semua ya. Kemudian di hari Rabu ini ada exciting home sales teman-teman. Nah ini ada exciting home sales sama crude oil inventory teman-teman, itu di jam 9 malam gitu teman-teman. Nah lalu di hari Kamis ya, nah di hari Kamis ya ini itu ada deposit ya, facility rate untuk di jam 19.15 itu dari euro. Nah kemudian di jam 19.30 ini ada initial jobless claim, yaitu adalah klaim jobless mingguan teman-teman sebenarnya gitu. Nah lalu ada euro juga di 19.45 itu ada euro central bank press conference ya teman-teman ya gitu. Nah kemudian di jam 20.45 ya, atau mendekati jam 9 malam ini kita ada S&P Global Manufacturing PMI gitu teman-teman. Lalu di jam 20.45 juga di jam yang sama ya, di jam 9 malam ini ada new home sales teman-teman. Nah kemarin kan kalau di hari Rabu kan ada exciting home sales ya, artinya itu adalah penjualan rumah yang sudah dari tanggal kedua ke tanggal ketiga gitu. Nah kemudian kalau untuk yang hari Kamis ya, ini new home sales, artinya rumah yang benar-benar baru dibikin nih ya, kalian beli sama vendornya gitu teman-teman. Nah ini namanya new home sales ya teman-teman ya. Nah itu ada di hari Kamis. Lalu di hari Jumat ini ada durable goods order ya dari US itu jam 19.30 teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita mau bahas mengenai COT ya. Jadi untuk news clear ya. Untuk COT, nah ini COT udah update juga teman-teman. Ini saya screenshot dulu, nanti akan saya share ke kalian di channel Telegram. Nah, jadi untuk kalian yang belum follow atau subscribe channel Telegram Juno Trading ID, kalian silahkan subscribe ya. Nanti saya akan share untuk OI data, news juga analisa lainnya itu ada di channel Telegram ini teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kita mau bahas mengenai COT ya, COT report ya, commitment of trader ya, teman-teman ya. Nah, di bagian COT ini kalau kita perhatikan memang ada peningkatan ya. Untuk bagian yang pertama itu net position ada peningkatan, lalu long position itu ada peningkatan, dan untuk short position ini dia stagnan gitu. Artinya di sini secara bias untuk gold itu sendiri di bagian long ini dia surplus sebesar 7.972, sedangkan untuk shortnya itu dia surplus juga 187, tapi di sini posisinya untuk 187 ini lebih kecil gitu untuk bagian shortnya. Ya artinya memang long position itu lebih besar gitu. Jadi secara bias untuk gold ini masih bullish movement ya teman-teman. Nah kemudian kalau kita perhatikan
untuk bagian net position ini yang warna kuning ya. Nah, warna kuning ini kan net position gitu teman-teman. Nah, net position ini itu juga naik nih ya. Gitu setelah dia stagnan setelah beberapa minggu akhirnya mulai naik lagi, dan sampai minggu ini dia naik cukup drastis teman-teman. Yang artinya memang secara akumulasi untuk posisi ya itu memang cukup besar atau cukup banyak untuk bagian long positionnya gitu. Jadi kalau kita dari COT, gold ini masih bullish. Oke, lanjut lagi. Kita mulai dari open interest ya. Jadi sebenarnya kalau open interest ini kita sudah update tiap hari ya teman-teman ya gitu. Kecuali COT memang nggak tiap hari gitu. Nah, untuk untuk OI data kan dia closing di 3350 ya. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja dengan harga closingnya dia teman-teman gitu ya. Nah, ini dengan harga opennya dia di berapa, misalkan dia open di 3352 ya berarti itu masih pakai 3350 sebagai patokannya gitu. Tapi kalau dia opennya gap up ya di 3360 atau 3362 berarti kalian pakai 3360 gitu teman-teman. Nah, ini kita karena baru punya harga closingan karena memang market belum buka juga gitu ya, jadi kita pakai harga market dulu ya teman-teman ya. Oke, dari harga market ini kalau kita perhatikan memang posisinya itu untuk bagian di atas 3350 ya itu ada dari 3365, 3370 ya, kemudian 3380 sampai 3390, lalu ada 3400 sebagai target tertinggi dia di hari Senin nanti. Kemudian di bawah 3350 ya itu ada 3345 ya, di sini dekat ya dengan harga closingnya dia. Kemudian ada dari 3335, lalu terendahnya itu 3300 itu ada put money sebesar 211 gitu teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari open interest ini memang kecenderungannya masih bullish netral ya teman-teman ya, karena memang belum ada movement atau trade yang cukup signifikan ya, terutama di hari Selasa ini. Kalau kalian perhatikan di hari Selasa ini kan pas pada saat Om Powell ya mau speech ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau Selasa justru biasa itu bearish gitu teman-teman ya, biasa bearish gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang hari Senin itu memang masih ada bullishnya, cuma memang kalau kita perhatikan memang lebih padat di bagian bawah sini. Jadi memang kalau kita kategorikan secara power itu masih lebih besar secara bearing ya gitu atau sellernya gitu teman-teman. Karena mereka masih mau bahasa itu kayak masih mau turunin harga karena sini banyak yang ngantri beli gitu, bahasanya gitu teman-teman. Di level-level yang memang di bagian put money cukup besar gitu. Kalau ini kalau kita perhatikan memang kuncinya untuk saat ini itu ada di 3300 sebagai kunci level yang paling banyak diminatin oleh market saat ini gitu. Nah, untuk yang 1 DTE, 2 DTE ini adalah day to expired gitu. Jadi kalau ini udah ganti ke hari Senin, dia akan berubah menjadi 0 DTE atau 0 day to expire, artinya akan expire di hari ini juga gitu teman-teman ya gitu. Oke, kemudian ini untuk OI data itu akan saya share juga ke kalian nanti ya di channel Telegram Jurnal Trading ID. Kemudian kita lanjut, sekarang kita mau bahas mengenai technical analysis ya. Ini bagian yang cukup banyak kalian tunggu-tunggu juga gitu. Oke, dari TA ya, ini kita pakai daily dulu. Jadi secara daily kalau misalnya kita lihat PA-nya dia ya, price action-nya dia, ini dia sebenarnya adalah sideways. Posisinya dia akumulasi di sini, dia ranging. Gitu. Jadi pergerakan dia itu ya nggak lebih dari 3357 dan nggak kurang dari 3301 gitu atau 3300 gitu teman-teman. Jadi ini dijagain nih kalau kita perhatikan ya, ini dijagain sama market gitu, entah dia sampai kapan. Tapi kalau untuk the next movementnya dia atau kelanjutan lebih lanjut, berarti patokan kita adalah gold itu harus bisa closing di atas 3357 gitu. Gold harus bisa closing di atas 3357 baru bisa lanjut naik lagi sampai 3400-an gitu teman-teman. Oke, nah berarti 3357 ini jadi key level daily-nya dia. Ini pernah kita bahas juga. Sorry, bukan 3357 tapi 3356 gitu ya. Ini jadi key level daily dia. Nah, kalau kita perhatikan secara daily ya, ini dia ada beberapa rejection di area sini ya.
Nah, kalau kalian perhatikan, nah ini nih ya, jadi kalau nggak breakout dia di bawah 3357, dia akan cenderung untuk retest bawah lagi. Retest bawahnya di harga berapa? Kalau kita lihat di sini memang dia cenderung banyak banget nyentuh di harga 3300 gitu teman-teman. Ya di bawah 3357. Nah, kemudian di atas 3357 dia akan kecenderungannya itu naik ya, kurang lebih spike tertinggi dia itu dia bisa ke level harga 3400-an gitu di sini gitu. Nah, ini untuk daily-nya dia, artinya di atas 3357 ya harga cenderung naik ya. Closing daily ya, kita bahas closing daily atas 3357 harga cenderung naik, tapi selama hari Senin, Selasa closing daily-nya itu masih di bawah 3357, itu dia masih akan cenderung turun untuk retest lagi ke 3300 gitu teman-teman. Oke, ini kalian nggak boleh skip videonya. Kenapa? Kalau kalian skip videonya, kalian nggak akan ngeh dengan apa yang saya sampaikan dan juga skenario yang kita bahas itu seperti apa gitu teman-teman. Oke, nah kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini kita bicara berdasarkan TA ya di sini ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari tadi open interest data, kemudian kita lihat dari COT data yang memang cenderung bullish ya. Memang ini chance ya mereka ini untuk breakout itu lebih besar gitu. Artinya untuk retest kembali ke 3400 itu masih lebih besar peluangnya terbuka, dan ditambah lagi di sini masih ada gap yang belum tertutup dengan sempurna di sini. Nah, ini masih ada gap. Nah, terkatnya itu ada 3380 untuk area gapnya. Ini adalah area yang sering saya bahas juga ya teman-teman. Ini mendekati QM daily-nya dia 3380. Nah, ini adalah the next target ya. Maksudnya ada dua target lah gitu ya. Dua target 3382 atau 3380 dan juga 3400. 3400 ke atas itu udah super bullish, artinya mereka ada potensi bikin new ATH lagi dan nge-sweep liquidity yang ada di sini. Nah, ini kita sebut sebagai liquidity. Nah, ini sebenarnya ada ini liquidity ya. Nah, ini liquidity. Terus ini kita sebut juga liquidity. Nah, ini liquidity udah diambil semua nih. Gitu. Kalau ini memang ada liquidity juga gitu ya. Yang candle ini ya. Cuma kalau kita perhatikan memang secara daily di sini ada change of character ya di bagian sini, sehingga kalau dia naik pun kan seperti ini. Nah, sini dia naik, dia turun, naik lagi. Kalau dia retest sampai 3380 atau dengan range 3400 ya, di area range ini dia sebelum sama dia nggak closing di atas 3400 ya, ini catatannya ya, itu dia masih belum akan bisa nanjak naik lagi gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan dia bisa closing di bawah 3500, 3400 di atas 3400, dia baru akan menanjak lagi naik gitu. Kenapa? Karena area 3500 ini adalah area yang pertama, area QM-nya dia ya. Jadi ini terbentuk QM, sini ada change of character dari daily. Ini ada change of character dari daily ya. Kemudian sini ada QM-nya dia. Artinya memang kalau daily itu kita nggak heran kenapa range-nya begitu besar gitu teman-teman ya. Karena ini time frame daily gitu. Sehingga range yang dihasilkan pun ini kurang lebih 20 poin atau 200 pip gitu ya. Jadi kalau kita mau entry pun ya kita ambil tengah aja gitu. Tengah itu 3090 gitu. Ya, tapi nanti kita sesuaikan lagi dengan gerak market. Kalau misalkan in case di 3382 atau 3390 itu ada QM sell ya di time frame kecil. Time frame kecil itu kita bisa ambil misalkan contoh di 15 menit ya atau 1 jam gitu ya. Nah, itu kita boleh entry gitu teman-teman ya. Kalau misalkan terbentuk koreksi pattern atau pattern koreksi atau reversal pattern kayak QM ya atau FVG sell gitu teman-teman ya. Nah, kita boleh ambil. Tapi kalau in case nggak ada dua hal ini, terutama nggak ada QM, itu jangan diambil. QM itu ada Quasimodo gitu. Nah, kemudian berarti di atas 3400 ya, closing candle ini ada kenaikan lanjutan. Kalau harga daily berhasil closing di atas 3400 gitu teman-teman. Oke, artinya QM-nya gagal gitu. Nah, ini kan ada liquidity. Jadi kalau dia masuk ke 3382 sampai 3400 itu masih make sense. Kenapa? Karena dia nge-clear ya liquidity yang ada di mana, nge-clear liquidity ada di sini gitu teman-teman ya gitu. Nah, kemudian ini juga kalau kita lihat gold ini juga masih kok di pattern daily ya. Nah, seperti ini
dia masih mengerucut. Jadi kalau misalnya in case dia naik pun dia masih ada tahanan di area apa ya ini, trendline bagian atas. Jadi kalau kita perhatikan ini memang symmetrical triangle ya, cuma memang kalau saya sih lebih prefer tunggu dia breakout dulu. Dia mau breakout di mana? Kalau dia breakout di atas 3400 berarti dia breakout juga dari area karakter ini nih ya, struktur trennya dia gitu. Artinya dia bisa jadi super bullish ya untuk gold itu sendiri gitu teman-teman gitu. Oke, ini kita bahas untuk intraday daily-nya ya teman-teman ya. Nah kalau intraday, nah ini sebenarnya saya udah siapin juga intraday. Ini yang waktu saya update di learning ya. Nah cuman sini saya memang secara intraday itu agak rancu ya pergerakan gold. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan daily-nya begini gitu. Nah daily-nya aja dia sideways gitu, sebenarnya dia ranging gitu. Jadi secara intraday juga di sini agak ngos-ngosan juga mereka nanganin time frame intraday-nya gitu. Paling ini kan ada FVG 1 hours ya. Ini kita hapus dulu deh. Di 3356 dia lanjut naik ya sampai 380. Nah ini ada liquidity. Nah tiga ini range ya, ini range selling kita gitu yang pertama gitu di atas liquidity. Nah kemudian ini range nah ini ada nih sebenarnya ada FVG kecil. Nah ini ada FVG kecil di sini. Nah ini ada FVG kecil ya, ini kalian bisa ambil juga sebenarnya gitu di 3342 3339. Cuma memang kalau udah di bawah area ini untuk intraday lebih baik kalian cari sell lagi, sell lanjutan ya di bawah 3340-an lah ini, karena ini ada liquidity gitu, ini bisa diambil sama market. Nanti patokannya itu lanjut lagi ke bawah sini ya, ini dia ada potensi turun untuk retest ke 3306 ya atau 3305. Ini FVG, ada 2 FVG buy yang cukup fresh ya. Ini ada 1 2 gitu teman-teman. Oke. Nah itu ada beberapa FVG dia gitu teman-teman. Oke. Nah ini 3356 breakout lanjut naik. Oh ini dia belum valid breakout. Karena apa? Karena dia di closing di bawah 3356 kembali gitu ya. Memang kalau lihat dari intraday agak memusingkan gitu, belum clear movement. Karena memang intraday ini kalau kita perhatikan dari daily juga masih sideways gitu, jadi agak susah juga kita main intraday gitu teman-teman. Nah kalau kalian mau, kalian patokannya dulu di daily atau 4 hours lah, lebih clear movementnya gitu teman-teman. Nah di 4 hours kan lebih kelihatan juga ya, terutama di daily. Jadi kalau syaratnya kalau misalkan market sideways untuk daily, kalian analisa cukup di daily atau 4 jam gitu. Nanti untuk intraday 1 jam aja paling minimal itu untuk ngambil area entry-nya gitu. Nah ini ada FVG 1 hours. Nah di bawah FVG 1 hours itu dia turun, di atas FVG 1 hours dia naik gitu. Oke. Jadi ini di bawah 3340 usahakan jangan buy, tapi cari pijakan sell gitu. Oke. Nah sekarang itu dulu yang saya sampaikan kepada kalian ya, biar video nggak terlalu panjang dan ini juga jadi pembelajaran juga untuk kita semua, terutama dalam menganalisa kondisi market saat ini untuk daily teman-teman ya gitu. Dan ini strategi kita untuk apa ya, intraday masih belum banyak perubahan karena masih ranging gitu. Ini pernah saya bahas juga di video kemarin gitu, jadi kalian buat cek video kemarin juga ya, nanti akan saya sertakan linknya juga untuk penjelasan fullnya. Lalu untuk yang hari ini kalian boleh tonton full ya, jangan di skip pokoknya. Kalau kalian skip saya jamin nih kalian nggak akan ngeh atau nggak akan nangkep apa yang saya bahas di sini teman-teman. Oke. Thank you untuk kalian sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, thank you and see you on next video update.